Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitranisa dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelas PBS 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengawasan dan lembaga keuangan syariah. Nah, untuk pengertian manajemen pengawasan itu di sini ada menurut Susjamto, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah sesuai atau tidak. Fungsi pengawasan yang pertama yaitu mengontrol hasil penilaian terhadap kinerja, standar, dan kebijakan. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu membingkai ulang tujuan, kebijakan, dan sasaran organisasi. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada tujuan pengawasan. Yang pertama itu untuk meminimumkan biaya, terus kemudian ada meminimalisir kegagalan, dan yang terakhir itu ada antisipasi kompleksitas organisasi. Jenis pengawasan itu yang pertama ada pengawasan internal. Nah, pengawasan internal itu ya pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan organisasi. Dan yang kedua itu pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal ini pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar organisasi yang diawasi. Definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Pengawas Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang dapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Nah, definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam, dan yang kedua itu unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Nah, untuk sektor jasa keuangan syariah di Indonesia itu terdiri atas 3 subsektor, yaitu yang pertama ada perbankan syariah, kedua itu ada industri keuangan non-bank atau IKBN syariah, terdiri atas asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus. Dan yang terakhir itu ada pasar modal syariah. Nah, terdiri dari sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksadana syariah. Selanjutnya ada prinsip operasional HKS, yaitu keadilan. Yang pertama, prinsip berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua itu ada kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga ada transportasi. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor. Dan yang terakhir itu universal atau prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan